Selamat siang untuk Ibu dosen dan selamat siang juga untuk teman-teman semuanya. Pada kesempatan pertama, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan perlindungannya sehingga saya dapat beraktivitas kembali pada hari ini sebagaimana mestinya. Dan teman-teman semuanya, pada hari ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan materi teori konsumsi, di mana materi teori konsumsi ini sangat penting bagi kehidupan perekonomian dari suatu negara. Adapun tujuan untuk kita dalam mempelajari materi ini yakni untuk mengetahui tentang seberapa besar konsumsi yang digunakan atau yang dilaksanakan oleh sebagian penduduk Indonesia pada masa kini, dan juga untuk mengukur bagaimana tingkat konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Jadi saya mengajak teman-teman semuanya untuk menyimak dengan baik video materi yang akan saya jelaskan pada berikutnya. Baik, pada kesempatan pertama saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan teori dasar atau konsep dasar atau pengertian dasar dari teori konsumsi. Jadi teman-teman semuanya, dalam ilmu ekonomi, teori konsumsi itu dapat dikatakan sebagai kajian tentang perilaku konsumen dalam menggunakan pendapatannya atau menggunakan barang dan jasa untuk memperoleh suatu kepuasan. Maksudnya di sini adalah saya sebagai contoh, kita sebagai pelaku ekonomi, tentunya kita akan menghabiskan barang dan jasa yang kita peroleh atau yang kita miliki, dan tentunya hal ini bertujuan untuk kita mendapatkan suatu kepuasan dalam diri kita. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa kita sudah melaksanakan yang namanya konsumsi barang dan jasa. Dan teori ini juga berfokus pada bagaimana individu membuat pilihan konsumsi di bawah keterbatasan sumber daya yang dari bagaimana seorang pelaku ekonomi itu melakukan yang namanya kegiatan konsumsi di tengah landa kelangkaan sumber daya alam. Bagaimana dia mengantisipasi atau beradaptasi dengan kelangkaan tersebut, tetapi dia masih bisa melaksanakan yang namanya konsumsi. Hal ini dikhususkan pada pendapatan serta bagaimana referensi harga barang dan tingkat kepuasan memengaruhi keputusan suatu pelaku ekonomi dalam melaksanakan konsumsi. Konsumsi dianggap bertindak rasional atau bertindak rasional itu dengan tujuan memaksimalkan kepuasan atau utilitas dan kepuasan konsumsinya yang dipengaruhi oleh yang namanya hukum utilitas, yaitu semakin banyak suatu barang dikonsumsi, tambahan kepuasannya akan semakin kecil. Selain itu, teori konsumsi juga mencakup konsep garis anggaran dan kurva diferensiasi untuk menggambarkan keseimbangan konsumsi. Jadi dalam skala atau lingkup ekonomi makro, teori konsumsi sangat erat kaitannya dengan fungsi konsumsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan dan juga konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Jadi teori konsumsi ini membahas bagaimana kita sebagai pelaku ekonomi itu melakukan yang namanya menghabiskan barang dan jasa. Ada beberapa konsep dasar. Yang pertama adalah kepuasan. Kepuasan ini artinya adalah bagaimana kita memperoleh hasil yang memuaskan dari kita melaksanakan konsumsi tersebut. Baik, pada kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan mempengaruhi tingkat konsumsi dari pelaku ekonomi. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor-faktor ekonomi. Faktor-faktor ekonomi ini yang berkaitan dengan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi seberapa banyak masyarakat membelanjakan pendapatannya untuk mendapatkan barang dan jasa. Ada beberapa komponen atau poin berkaitan dengan faktor utama yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dari masyarakat. Yang pertama, pendapatan. Yang di sini yang pertama adalah pendapatan real. Pendapatan real ini artinya ketika suatu masyarakat memiliki pendapatan yang
tinggi, tentunya dia akan memiliki tingkat konsumsi yang naik. Sebaliknya, jika seorang masyarakat tersebut memiliki pendapatan yang sangat rendah, tentunya ia juga akan mengonsumsi barang dan jasa dengan tingkat yang sangat rendah. Yang kedua adalah berkaitan dengan harga barang dan jasa. Ketika harga naik atau terjadi inflasi, di mana inflasi ini adalah naiknya harga barang karena banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dan kembali lagi tadi saya akan menjelaskan bahwa ketika harga barang naik, maka daya beli menurun sehingga konsumsi bisa turun. Ini sangat erat kaitannya dengan hukum permintaan, di mana jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan sedikit. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan semakin naik. Yang kedua, berkaitan dengan tingkat bunga. Tingkat bunga juga sangat mempengaruhi biaya pinjaman dan insentif untuk menabung. Jika suku bunga tinggi, orang cenderung menabung lebih banyak dan mengurangi konsumsi. Contohnya adalah ketika di bank, misal di Bank Indonesia, di Bank Sentral terjadi kenaikan tingkat bunga, otomatis masyarakat ingin menabung uangnya karena untuk mendapatkan keuntungan dari bunga yang sangat tinggi di bank. Sebaliknya, jika terjadi penurunan suku bunga di masyarakat, maka akan terjadi inflasi juga di lingkungan sosial masyarakat karena orang-orang tidak mau menabung uang di bank, sehingga banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang terakhir adalah akses terhadap kredit. Akses terhadap kredit ini artinya adalah kemudahan memperoleh pinjaman atau kredit tanpa meningkatkan konsumsi, terutama untuk barang mahal seperti rumah dan juga kendaraan. Jika akses kredit sulit, konsumsi cenderung turun karena keterbatasan dana atau modal. Yang berikutnya juga adalah tabungan dan kekayaan. Orang yang memiliki aset atau kekayaan, contohnya adalah tanah, emas, saham, cenderung bersikap konsumtif walaupun pendapatannya tetap. Bersifat gaya konsumtif di sini adalah hidup bermewah-mewah, lebih boros dan sebagainya. Walaupun pendapatan mereka bersifat tetap atau tidak naik dan tidak juga turun. Yang berikut adalah ekspektasi dan harapan di masa depan. Jika masyarakat optimis terhadap kondisi ekonomi ke depan, misalnya seorang master ekonomi itu melakukan prediksi terhadap masa depan, mereka akan cenderung lebih banyak mengonsumsi karena dia tahu apa akan yang terjadi di masa depan ekonomi dari suatu negara. Dan juga sebaliknya, jika ada kekhawatiran seperti resesi atau penurunan kegiatan ekonomi atau PHK, konsumsi juga bisa berkurang meskipun pendapatan belum berubah. Faktor yang berikut dalam mempengaruhi tingkat konsumsi ini adalah faktor demografis. Faktor demografis ini bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan konsumsi, yakni merujuk atau sangat erat kaitannya tentang pada karakteristik atau ciri-ciri penduduk yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pola konsumsi baik secara individu maupun kelompok. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah faktor demografis mempengaruhi apa yang dikonsumsi, berapa jumlah penduduk, dan juga kapan dan bagaimana cara konsumsi dari masyarakat tersebut. Setiap kelompok demografis atau penduduk tentunya cenderung memiliki pandangan, kebutuhan, dan perilaku konsumsi yang sangat berbeda-beda. Ada beberapa faktor dari demografis ini. Yang pertama adalah usia. Contohnya adalah anak-anak. Anak-anak tentunya lebih cenderung memakan permen atau mainan, dan hal ini juga sangat berpengaruh dengan tingkat konsumsinya. Remaja lebih senang sekarang adalah mencari gadget atau bermain media sosial, sehingga untuk umur remaja atau usia remaja, pola konsumsinya lebih cenderung kepada bermain media sosial. Yang ketiga berkaitan dengan orang tua. Orang tua ini sekarang lebih berfokus pada kesehatan dan kenyamanan. Jadi sekarang usia lanjut atau usia yang masuk injak usia lanjut, tentunya mereka lebih mencari bagaimana cara untuk menjaga tetap sehat dan juga tetap mencari kenyamanan untuk hidup selanjutnya. Kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin ini kita ketahui antara pria dan juga wanita. Jadi antara pria dan wanita tentunya memiliki pandangan berbeda terkait dengan apa yang mereka akan konsumsi. Contoh, pria mungkin tidak terlalu banyak dalam
membutuhkan barang dan jasa untuk dikonsumsi, semisal mereka butuh baju dan lain sebagainya. Sementara kalau kita lihat dari segi perempuan, dari pandangan perempuan, tentu mereka lebih banyak membutuhkan barang dan jasa untuk mereka konsumsi setiap harinya. Yang pertama make up dan juga lipstick dan juga lain sebagainya yang sangat diperlukan oleh perempuan. Yang ketiga pendidikan. Orang yang berpendidikan tinggi atau yang sudah S1 dan lain sebagainya cenderung lebih sadar akan kualitas lingkungan dan mungkin mengkonsumsi produk yang lebih berkelanjutan dan juga bermerek. Saat ini tergantung bagaimana tingkat pendidikannya. Kadang juga orang yang berpendidikan memiliki SDM yang sangat tinggi atau memiliki pola pikir yang sangat jauh ke depan, sehingga mereka lebih mengutamakan yang namanya kualitas dari barang tersebut tanpa melihat harga. Ketiga, yang keempat tentang pendapatan. Pendapatan ini kita kembali lagi di faktor-faktor ekonomi yang awal tadi berkaitan dengan pendapatan. Jika suatu masyarakat memiliki pendapatan yang tinggi, tentunya ia akan lebih banyak mengkonsumsi barang dan jasa. Sebaliknya, jika dia memiliki pendapatan yang sangat rendah, tentunya hal ini juga akan berpengaruh dengan tingkat konsumsinya, yakni sangat rendah. Yang keenam adalah berkaitan dengan ukuran dan juga struktur besar keluarga. Jika ukuran atau besar keluarga sangat besar, maka hal ini juga akan berpengaruh dengan tingkat konsumsi dari masyarakat. Dan terakhir berkaitan dengan pekerjaan. Pekerjaan ini tentunya semisal pekerjaan kantoran mungkin lebih banyak sering membeli pakaian formal dan makan di luar. Dan juga yang kedua, pekerjaan yang berfokus pada lapangan bisa lebih fokus pada perlengkapan kerja dan juga makanan yang sangat praktis dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dari faktor-faktor ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor demografi sangat membantu perusahaan atau pemasaran dalam memahami siapa konsumen mereka dan bagaimana mereka mengambil keputusan pembelian, sehingga strategi pemasaran dan juga produk dapat disesuaikan dengan keputusan masing-masing segmen pasar. Faktor yang berikut yang berkaitan dengan apa yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi adalah faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi adalah faktor-faktor di luar aspek keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam mengonsumsi barang dan jasa. Faktor ini mencakup budaya, agama, kebiasaan, dan gaya hidup, pendidikan, dan lingkungan sosial. Meskipun seseorang memiliki kemampuan ekonomi, pilihan konsumsinya tetap bisa dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi, norma, dan juga masyarakat atau gaya hidup yang dianuti. Misalnya seseorang mungkin akan memilih makanan sehat bukan karena harganya, tetapi karena kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat. Dan artinya di sini teman-teman bahwa seseorang itu melaksanakan konsumsi bukan hanya karena dilihat dari segi ekonominya, tetapi dilihat dari bagaimana dia membangun kebiasaan sehari-hari, sehingga kebiasaan tersebut juga dapat berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi atau gaya konsumsi barang dan jasa yang ia lakukan setiap harinya. Baik Ibu dosen dan juga teman-teman, jadi sekian saja penjelasan materi singkat dari saya yang berkaitan dengan teori konsumsi dalam bidang ekonomi. Saya harap Ibu dosen dan juga teman-teman bisa menonton video ini, dan juga saya harap semoga video penjelasan materi ini dapat memberikan edukasi dan juga pengalaman tambahan atau pengetahuan tambahan terhadap dunia untuk bisa lebih memperhatikan lagi terkait dengan bagaimana tingkat konsumsi kita. Jadi sekian dari saya, terima kasih.